Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore Guru. Semoga kalian masih ikhlas ya untuk mengikuti kelas ini walaupun sudah kelihatan lemes dan sudah suntuk di kelas ini. Itu mohon perhatian sebentar. Agak lama sih karena belajar juga lumayan lama. Jadi kita fokus dulu untuk mulai belajar kali ini. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Habib silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Semoga semuanya dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Kali ini Ibu ingin membahas mata pelajaran fikih di jenjang MA kelas 11 semester 2 terkait perceraian. Mungkin anak-anak di sini udah nggak asing dengan kata perceraian ya. Gimana dibuktikan di Indonesia ini sudah cukup banyak kasus yang semakin melonjak yaitu perceraian. Mungkin yang lagi ramai dibahas itu ada siapa? Kalian tahu kasus perceraian di Indonesia? Ada Jule ya kasusnya ya gitu. Nah itu membuktikan bahwasanya ternyata itu perceraian di Indonesia itu malah tambah melonjak di tengah maraknya kayak ada isu-isu entah itu perselingkuhan, KDRT seperti itu yang menyebabkan adanya perceraian. Baik, untuk pembelajaran ini bertujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian perceraian atau talak dalam Islam beserta dasar hukumnya dengan benar, lalu mengidentifikasi syarat dan rukun perceraian sesuai ketentuan fikih Islam dengan benar, lalu mengidentifikasi macam-macam perceraian dalam Islam secara tepat, dan menganalisis dasar hukum perceraian berdasarkan yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 130, lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 dan Quran Surat At-Talaq ayat 1. Lalu hadisnya ada hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir ada menganalisis akibat hukum yang timbul dari perceraian dalam perspektif Islam. Kita masuk ke materi pertama. Ini ada pengertian perceraian dari 3 pembahasan. Di sini ada dari bahasa fikih, lalu istilah dan KHI pasal 117. Jadi kita mulai ya. Dalam bahasa fikih, perceraian ini dikenal dengan istilah istilah talak diambil dari kata itlaqo, yang artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Lalu diperkuat lagi dalam istilah talak diartikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata atau ikrar. Selanjutnya ada KHI atau kompilasi hukum Islam pada pasal 117 diperkuat bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya perceraian itu adanya kerusakan atau adanya suatu kata atau ikrar yang diucapkan dari pihak lelaki untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Selanjutnya dasar hukum perceraian. Tadi seperti yang sudah dibahas di awal ada Quran Surat An-Nisa, ada Al-Baqarah dan ada At-Talaq. Namun Ibu mengambil Quran Surat At-Talaq dan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Mungkin Mbak tulis bisa di-searching Quran Surat At-Talaq ayat 1. Dibacakan ayat dan artinya. Surat itu At-Talaq. Iya, At-Talaq ayat 1. Dibaca ya Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalaqtuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbukum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may
يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu atau yang wajar untuk menghadapi indahnya, dan hitunglah waktu indah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah akan mengadakan suatu ketentuan yang baru setelah itu. Betul, bagus sekali Sadaqallahul Adzim. Nah, jadi di surat At-Tolak ayat 1 ini Allah itu sudah menjelaskan dan mewahyukan kepada Nabi bahwasanya dalam surat At-Tolak itu berisi aturan atau tata cara untuk menjatuhkan talak agar tidak melanggar syariat dan keadilan. Dalam artian kita itu tidak bisa semena-mena langsung jatuh talak kayak gitu, karena kita lihat dari kondisi psikis si wanita atau si istrinya ini, di mana istri itu kan lebih sensitif, karena ada yang kita ketahui itu ada aturan dilarang menalak istri pada saat kondisi masih hamil, karena itu sangat mengganggu kehormatan dan psikis istrinya. Yang kedua ada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah, yang dibenci oleh Allah adalah talak, di mana Allah itu tidak melarang talak, namun Allah itu sangat membencinya seperti itu. Allah membolehkan talak bagi umat Islam, tapi Allah itu sangat, dan satu talak itu, tindakan talak itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu mau tanya ke Mbak Halu, perceraian yang Mbak Halu tangkap dari pembahasan sebelumnya tadi, pengertian perceraian. Perceraian itu berpisahnya antara suami dan istri menurut pengadilan agama. Lalu dari Masnya coba perceraian dari pendapat Masnya apa? Jadi perlu diingat lagi ya bahwa perceraian itu melepaskan atau rusaknya hubungan antara suami dan istri melalui ikrar. Selanjutnya ada rukun dan syarat talak. Jadi rukun ini ada 3, mengingat ya teman-teman bahwa rukun itu ada 3. Yang pertama apa, coba baca bareng-bareng? Suami, Ya betul. Lalu betul. dan lahan Betul, bahwa kalau nggak ada rukun ini, ada suami istri dan lakat itu tidak ada, berarti bukan talak seperti itu. Lalu ada pun syarat-syarat dari setiap ketiganya. Yang pertama, suami yang menjatuhkan talak, ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, kemudian ada balik, berakal, dan tidak dipaksa atau ada paksaan dari siapapun. Yang kedua ada istri ditalak, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami, bukan dalam artian nikah siri atau kayak gitu ya. Lalu ada ucapan talak harus jelas dan dimaksudkan memang benar-benar untuk talak. Jadi kita perlu perhatikan juga bahwa talak itu bukan satu lelucon atau bahan candaan di rumah tangga seperti itu. Karena kan kadang ada yang sengaja untuk bahan lelucon, padahal dalam Islam itu memandangnya adalah sudah menjatuhkan talak, yaitu ditalak 1. Selanjutnya ada macam-macam. Sini kita akan membahas macam-macam talak. Ada 4 tinjauan. Yang pertama itu ditinjau dari proses menjatuhkannya. Coba dibaca Mbak Iva. Coba Mbak Iva bisa dilihat jelas atau enggak? Ditinjau dari proses menjatuhkannya. Yang pertama, talak ditinjau dari segi ucapan, ada 2 macam, yaitu Sari. Yaitu sari yang tegas, tegas dan sindiran. betul. Yang kedua ada talak dengan tulisan. Yang ketiga, talak dengan tulisan hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara.
Nah, di sini Ibu sedikit membahas talak ditinjau dari segi ucapan. Jadi itu ada dua macam, sorry atau tegas. Jadi dia itu langsung benar-benar mengucapkan di hadapan istrinya, aku menolak kamu, seperti itu. Lalu yang sindiran itu dalam bentuk dia itu kayak kalimat ini, aku pulangin aja kamu ke rumah orang tua kamu, kayak gitu. Nah itu udah termasuk talak. Jadi untuk baik laki-laki yang sebagai calon imam itu harus dijaga lisannya, seperti itu. Lalu ada ditinjau dari segi jumlahnya. Seperti yang tadi dibahas, sempat dibahas di materi sebelumnya, ada talak 1, 2, dan 3. Jadi talak 1 itu talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istri, langsung aku talak 1 kamu, kayak gitu. Itu masih talak yang ringan atau masih bisa rujuk dengan istrinya. Lalu ada talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Di sini juga si suami itu masih ada kesempatan untuk merujuk. Tapi untuk yang talak ketiga atau talak akhir ini, talak tersebut itu sudah tidak bisa diganggu gugat untuk rujuk. Ada, kalau mau rujuk itu masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami atau mantan suami. Selanjutnya ada ditinjau dari segi keadaan istri. Jadi ada dua macam di sini talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri, yang mana istri itu dalam keadaan suci dan saat itu dia belum pernah dicampuri atau dalam artian belum digauli oleh suami sendiri. Lalu yang kedua itu ketika hamil dan jelas kehamilannya. Yang poin kedua ada talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami, sehingga talak ini hukumnya haram dalam pandangan Islam. Lalu macam-macam yang terakhir itu ada ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Jadi talak roj'i bisa dibaca bareng-bareng. Talak roj'i itu apa? Talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Betul sekali. Jadi talak roj'i ini si suami ketika sudah mengucapkan atau mengikrarkan talak, tapi tiba-tiba di masa iddahnya ini, selama masa iddah si istri atau mantan istri ini pengen rujuk, jadi itu masih diperbolehkan. Lalu yang talak bain ini, talak yang benar-benar tidak bisa diganggu gugat, di mana talak tersebut itu menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi dua, yaitu talak bain kubro dan talak bain sugro. Nah, dari materi tadi mungkin Ibu akan melakukan games untuk mengasah apakah pemahaman kalian benar-benar sudah paham. Untuk macam-macam talak, apa kalian akan membaca lagi? Karena nanti itu sudah paham semuanya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang cowok ini nanti dibagi dua. Yang cowok bisa berdiri dulu, berdiri, dua-dua. Ini kita bagi dua kelompok. Ini terus maju-maju. Ini dua, stop. Terus nanti 1, 2, 3, 4 ikut kelompoknya Mas Habib. Nanti 1, 2, 3 ikut kelompoknya Mas Buya. Nah, silakan langsung maju aja. Siapa yang mau mencari kata? Siapa yang mau ini menyusun kata? Siapa dulu? Iya, masuk di grupnya Mbak ini. Saya terserah apa aja. Kamu mau? Kita dibagi dua buku ya. Yang buku mencari ini belum mulai. Ya. Iya. Siapa yang mencari kata? Ini kelompoknya Mas Habib ya? Ya. Ini kelompoknya Mas Tulis. Siapa yang mau mewakili? Grup sore. Ini kelompok Mas Tulis. Oh yang lagi ini. Pokoknya satu kelompok dibagi dua buku.
Bentar, belum mulai. Bisa beli pulpennya beres. Iya. Nanti ibu jelasin dulu ya, jangan mulai semuanya. Bentar, minta perhatiannya dulu. Jadi, gimana? Udah siap? Nah, nanti itu jangan dimulai dulu ya, minta perhatiannya. Jadi ada 2 buku seperti ini. Yang buku sini itu mencari kata. Ada 8 kata dan mereka harus menjawab cepat-cepatan. Setidaknya 6 kata yang sudah mereka temui. 6 kata. Baru di sini baru lanjut setelah mereka udah pas mereka udah bilang udah 6, baru kalian bisa menyusun jawabannya. Oke. Ini yang ini menjauh dulu ya dari ini. Karena kalian nunggu konfirmasi dari kelompok sebelah. Ini udah siap semuanya? Sebentar ya. Sabar. Nah, ini kuncinya di sini tuh ada 8. Yang pertama, suami istri, talak cerai, berakal, balik, terus ada kubro sama subro. Sudah siap ya? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang ini tunggu. Nanti nunggu konfirmasi di sini. 6 jawaban tercepat langsung angkat kertasnya. 6 jawaban tercepat langsung siap-siap kan? Ya. Tunggu konfirmasi dari sini. Oke. Suami istri, talak cerai, berakal balik, Absen oke. kubro dan subro. 6 jawaban tercepat. Nanti langsung estafet ke kelompok selanjutnya, ke kubu selanjutnya, terus kelompok yang sini lanjutkan. 6 jawaban tercepat. Suami istri, talak cerai, kubro subro, berakal balik. 6 jawaban tercepat. Nggak harus 8 ya, tapi 6 nggak apa-apa. Jawaban. Langsung biar mereka lanjutin. Lanjut. Susun jawabannya. Istri. Hakim. A. K. Oke. Tunggu ini. Nah, ayo itu ada gabung kaitannya sama tadi. Itu bisa dilepas ya debatnya? Oh, ada debatnya. Iya, ada. Bukit ya. Udah 6? Ada 6? Oh, ya. Kita tunggu, Bapak kita tunggu. Iya. Nanti sekarang kita cocokkan. Kak, kasih Pak. Iya, debatnya kita cocok. Kita lihat. Bapak sabar. Udah dapat 6? Udah, langsung ke sini. Bantu teman-teman yang tadi menyatakan jawaban. Keputusan perkara perceraian di pengadilan adalah hakim. Betul. Rukun talak ketiga tadi yang berarti suami, istri. Betul. Talak yang menghalangi suami untuk merujuk kembali pada istrinya adalah baik. Betul. Pas sekali. Balik. Stop ini apa cuy sampai Istri, suami, talak, berakal. Betul. Kalau talak yang masih betul, jadi istilah dalam Islam betul talak. Semuanya betul. Kita tadi di kelompok bisa kawan-kawan. Dua-duanya. Bore, dapat permen. Siapa? Aku. Apa? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya Mbak Sus ya. Ini ya sudah mendapatkan reward masing-masing. Dan kalian hebat sekali dan benar-benar kamu semua. Terima kasih sudah semangat dan mengikuti kelas ini dengan bersama. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Semoga ini bermanfaat. Tidak ada masalah
berdoa bersama. Amin.